Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim dan muslimah. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Mutiara Desinski dari Sekolah SMK Telkom 2 Medan. Nah, sebenarnya saya punya nama panggilan loh di sekolah, yaitu Cimut. Tapi Cimut itu udah artinya kecil dan imut. Saya gak tahu kenapa, cuman saya emang selalu dipanggil Cimut di sekolah. Ya gak apa-apa deh. Jadi buat sobat-sobat yang lagi dengerin podcast ini, boleh banget panggil saya Cimut juga. Anggap aja teman sendiri. Oke, selamat datang di podcast Cimut. Di episode kali ini, Cimut ingin ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Yang seperti kita tahu, dalam hitungan hari lagi, sekitaran 12 hari lagi kalau Cimut gak salah, kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan. Oke, kalau gitu Cimut mau tanya deh, sobat-sobat tahu gak gimana supaya menjadi seorang muslim atau muslimah yang berkualitas dalam menyambut bulan suci Ramadan? Kalau belum tahu, pas banget, soalnya di episode kali ini Cimut akan ngebahas soal itu. Sebenarnya ada banyak banget cara agar menjadi seorang muslim atau muslimah yang berkualitas. Seperti persiapan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan harta, dengan ilmu, dengan amal, dan masih banyak lagi. Tapi di episode kali ini, Cimut hanya ingin menyampaikan gimana menjadi seorang muslim atau muslimah yang berkualitas menyambut bulan suci Ramadan dengan ilmu. Seperti kita tahu nih ya sobat-sobat, ilmu itu selalu kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Setiap melakukan sesuatu kita selalu dibarengin dengan ilmu, bener gak? Bahkan saat mengerjakan amal ibadah pun kita harus dibarengin dengan ilmu agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau kesesatan. Nih ya, Cimut perhatiin di antara kita atau mungkin Cimut termasuk salah satunya, kita melakukan kegiatan di bulan puasa yang sebenarnya dapat menggugurkan pahala puasa kita. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ghibah. Ghibah bisa dilakukan di mana aja dan kapan saja. Bisa melalui media sosial, dari WhatsApp, Instagram, saling nyindir-menyindir, dan masih banyak lagi. Dan tanpa kita sadari itu menjadi salah satu penyebab gugurnya pahala puasa kita. Kita sudah capek-capek puasa, kita hanya mendapatkan dahaga dan rasa lapar dan rasa capek. Tapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa. Sayang banget kan? Itu sama aja dengan kita bekerja capek-capek tapi tidak gajian. Itu sama aja sama dengan kita sudah bertani tapi tidak panen. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Nah, seperti Cimut bilang tadi. Jadi kita harus tahu ya sobat-sobat, hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan pahala puasa. Nah, jadi itu salah satu ilmu yang harus kita miliki sebenarnya. Itu sebenarnya hal kecil tapi sangat penting. Dan itu sangat banyak dihiraukan oleh orang-orang, dianggap sepele. Sebenarnya ini sangat berpengaruh sekali. Oh iya, sobat-sobat, ada kisah nih ya. Cimut tahu kisah ini dari guru agama Cimut di sekolah. Jadi ada kisah seorang ahli ibadah yang dikenal sangat taat beribadah. Pada satu hari ia sedang di masjid. Lalu ia melihat ada salah satu jamaah yang sedang berdoa tapi sambil nangis-nangis. Lalu dia heran. Dan dia menghampiri jamaah tersebut. Dan dia bertanya, "Pak, permisi numpang tanya nih. Kalau boleh tahu kok Bapak bisa ya Pak berdoa sambil nangis-nangis seperti itu? Sedangkan saya bertahun-tahun gak pernah seperti itu Pak. Gimana ya caranya?" Lalu si Bapak tadi menjawab, "Kamu pernah gak melakukan dosa yang besar?" Lalu si ahli ibadah tadi menjawab, "Kayaknya gak pernah deh Pak." Lalu si bapak tadi menjawab, "Nah kalau gitu coba deh kamu lakukan.
Lalu si ahli ibadah bertanya, dosa apa yang harus saya lakukan, Pak? Si bapak tadi menjawab, coba deh kamu berzina. Wah, nggak mau deh Pak, saya nggak mau merugikan orang lain, kata si ahli ibadah tersebut. Lalu si bapak itu menawarkan, gimana kalau membunuh seseorang? Lalu si ahli ibadah menjawab, wah sama aja Pak, itu menghilangkan nyawa orang loh Pak, saya nggak mau deh, saya nggak mau. Ada yang lain nggak? Kata si ahli ibadah tadi. Lalu si bapak tadi menyarankan untuk minum minuman keras atau khamar atau miras. Nah, jadi si ahli ibadah tadi menyetujui tanpa berpikir panjang. Soalnya dia menganggap kalau minum minuman keras itu tidak merugikan orang lain. Nah, seperti kita tahu nih ya sobat-sobat, jika kita minum minuman keras, otomatis pikiran kita itu tidak terkendali. Emosi kita tidak terkendali, tidak terkontrol. Nah, jadi ketika si ahli ibadah tadi melakukan itu, dia saat melihat perempuan, dia menjinahi perempuan tersebut. Lalu tidak ingin rahasianya dibocorkan, dibunuhnya perempuan tersebut. Jadi dia melakukan 3 dosa dalam sekaligus, yang awalnya niatnya dia tidak ingin merugikan siapapun. Nah, jadi itu perumpamaan yang bisa kita kutip sebenarnya ya, sobat-sobat, agar tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Itu seperti salah konsep sebenarnya, salah paham. Sebenarnya jika ingin menangis pada saat doa, ya kita tuh harus benar-benar khusyuk saat berdoa, harus benar-benar bertaubat saat minta ampun kepada Allah. Pasti tidak terasa, itu air mata jatuh ke pipi kita, seperti itu. Intinya, carilah ilmu sebanyak-banyak pun dan sampai kapanpun. Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya sobat-sobat. Jangan nunggu orang yang mendatangkan ilmu kepada kita. Tapi kitalah yang mencari ilmu itu dengan sendirinya. Karena ilmu itu tidak akan habis. Ilmu itu sangat banyak sekali. Dan ilmu itu pasti sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus membarengkan sesuatu, kegiatan apapun itu dengan ilmu agar tidak terjadi kesesatan. Dan jika sobat-sobat tidak tahu ingin bertanya ke siapa, sobat-sobat bisa bertanya kepada ustadz atau ahli agama, atau mungkin teman sendiri yang bisa dianggap ilmunya sudah tinggi daripada kita. Jangan malu-malu bertanya soal ilmu, apalagi tentang ilmu agama. Jangan pernah malu bertanya, atau nanti kita bisa sesat di jalan. Jadi tanya aja, korek-korek aja ilmu sedalam-dalam apapun itu. Itu pasti bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Seperti itu sobat-sobat sekalian. Wah, tidak terasa ya, sudah 8 menit aja nih Cimut berpodcast. Baiklah, sepertinya pada episode kali ini Cimut akan sudahi. Ini sudah cukup panjang juga ya. Cimut takutnya para pendengar podcast Cimut kali ini bakalan bosen, tapi kayaknya enggak deh, insyaallah ya. Oke, jadi jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini, boleh banget sobat-sobat untuk kontak Cimut di Instagram @_mutiara_desinski_. Jadi kita bisa berdiskusi tentang hal ini jika masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Baiklah, terima kasih untuk sobat-sobat yang telah mendengarkan podcast Cimut kali ini di episode bagaimana menjadi seorang muslim atau muslimah yang berkualitas dalam menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.